Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mengkaji dan membaca As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyyil Ma'mun, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullahu ta'ala. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan mulai mengkaji pembahasan berkaitan dengan penaklukan kota Makkah Al-Mukarramah. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang terjadi sebelum penaklukan kota Makkah, di mana pembahasan tentang Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, ini mulai dikaji oleh beliau di kitab jilid yang keempat. Namun ada beberapa sejarah yang ada di akhir jilid ketiga berkaitan dengan satuan-satuan pasukan perang yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah akan kita sempurnakan. Ya, kita akan sampaikan dua satuan pasukan perang yang dikirim sebelum penaklukan kota Mekah. Yang pertama, satuan pasukan perang yang dipimpin oleh Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, yang dikenal dengan Sariyah Dzatus Salasil. Sariyah Dzatu As-Salasil. Kemudian satuan pasukan perang yang kedua dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipimpin oleh Abu Qatadah Al-Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala ke kabilah Idham. Dua satuan pasukan perang ini kita akan sempurnakan karena di dalamnya terdapat beberapa sejarah yang baik untuk direnungkan. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada bulan Jumadal Akhirah tahun ke-8 dari Hijrah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Amr ibn al-As, ya, sebagaimana kita maklumi bersama, beliau ini adalah sahabat yang masuk Islam, telah kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya, bersama dengan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan beliau masuk Islam memberi syarat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau mau masuk Islam dengan syarat semua dosa-dosa yang telah dilakukan oleh Islam. Ya, padahal bisa saja beliau mensyaratkan demikian, ya.
diampuni dosa sebelum Islam maupun setelah Islam. Tapi beliau waktu itu hanya teringat dosa-dosa sebelum Islam. Ini Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu yang sedikit banyaknya kita singgung pada pertemuan yang lalu pada saat keislaman beliau, ya beberapa hal terkait dengan sahabat yang mulia ini. Sahabat yang banyak dizalimi, ya, khususnya para ahli sejarah dari kalangan orang-orang Syiah. Ya, banyak dizalimi karena beliau di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala bergabung dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dengan ijtihadnya sehingga terjadi ya kontak senjata atau peperangan antara Muawiyah berserta dengan Amr bin Al-As dengan Ali dan sahabat-sahabatnya. Sehingga beliau adalah sahabat yang banyak yang mendapat tuduhan yang tidak-tidak, padahal beliau adalah sahabat Rasulullah. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar kita berhati-hati dari mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang kita mencela mereka, ya, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku, demi Allah, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, jika salah seorang di antara kamu bersedekah dengan sebesar gunung Uhud emas, itu tidak akan menyamai satu mud, ya, atau setengah mud dari sedekah mereka. Ini menunjukkan bahwa semua para sahabat adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah SWT. Ya, kesempatan mereka menjadi pendamping Rasulullah semasa beliau hidup merupakan sebuah keistimewaan yang tidak bisa disamai dengan apapun. Ya, ini Amr bin Al-As. Sampai Nabi SAW menyebutkan bahwa beliau adalah seorang hamba yang beriman. Ya, seorang hamba yang beriman. Beliau mengatakan bahwa Amr bin As adalah seorang mukmin. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, hendaknya berhati-hati dari berkata atau mengomentari para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada bulan Jumadah al-Akhirah tahun 8 Hijriah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Amr, "Ya Amr, usdud 'alaika silahaka wa thiyabaka thumma atini." Nabi memerintahkan Amr bin As untuk bersiap-siap. Ya. Pakai senjata atau bawa peralatan perang dan pakailah pakaian perangmu, kemudian setelahnya datangilah aku. Nabi SAW perintahkan beliau pulang terlebih dahulu untuk membawa persenjataan atau alat-alat perang beliau, kemudian memakai pakaian tempur. Kemudian Nabi perintahkan setelah itu menghadap. Maka setelah Amr bin As melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun datang menghadap, ya, dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, ya, seorang pejuang yang sudah siap terjun ke medan tempur. Amr bin As mengatakan, aku mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam kala itu beliau sedang wudu, ya, kala itu beliau sedang berwudu, maka aku pun mengucapkan salam kepada beliau dan Nabi melihatku, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatku dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Jadi betul-betul diperhatikan, ya, persiapan Amr yang sangat bagus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Amr, "Ya Amr, sesungguhnya aku ingin mengirimmu untuk memimpin satuan pasukan perang. Dan Allah SWT akan menangkan engkau dan Allah akan berikan kepadamu harta rampasan perang." Ya, sehingga akhirnya nanti saya akan bagikan kepadamu bahagian daripada harta rampasan perang yang lumayan, yang banyak. Jadi Nabi SAW tawarkan kepadanya, saya ingin angkat engkau sebagai satuan komandan perang, ya, kemudian Allah insya Allah akan selamatkan engkau, akan menangkan engkau, dan engkau akan dapat harta rampasan perang, dan nanti saya akan bagi harta rampasan perang hasil dari perang yang engkau pimpin ini, saya akan bagi dengan jumlah yang cukup lah untukmu. Maka kala itu Amr bin As berkata, "Ya Rasulullah, saya ini masuk Islam bukan karena mencari harta. Ya, saya masuk Islam bukan ingin mencari apa? Harta. Saya masuk Islam hanya untuk, ya, berjihad, dan saya masuk Islam hanya ingin selalu bersama denganmu."
Maka Nabi SAW mengatakan ya secara makna Nabi SAW mengatakan ya niat itu tidak ada masalah ya. Akan tapi harta yang halal, harta yang baik itu tatkala dipegang oleh seorang atau berada di tangan orang yang saleh, itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Jadi kita melakukan ibadah karena Allah benar. Ya, kita beribadah karena Allah benar. Seakan-akan demikian disampaikan oleh Nabi SAW. Kau datang kemari, masuk Islam, niatnya untuk berjihad, niatnya untuk berjuang bersamaku, ya, ini benar. Akan tapi jika seandainya Allah SWT anugerahkan kepadamu harta yang dari cara yang halal, ini tidak bertentangan atau tidak bertolak belakang dengan niat tadi, tidak membatalkan niat tadi. Maka Nabi SAW katakan, sebaik-baik harta yang halal berada di tangan seorang hamba yang saleh. Ini nikmat. Hamba yang saleh, hamba yang beribadah kepada Allah, hamba yang berjihad di jalan Allah, dan dia punya harta yang halal. Dia punya harta yang halal yang banyak. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sekali lagi sering disampaikan bahwa Islam sebenarnya tidak anti dengan yang namanya apa? Harta. Islam tidak melarang seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim, seorang muslimah punya harta banyak, tidak dilarang oleh Islam. Ya, yang diingatkan oleh Islam adalah cara mencarinya dan penggunaannya untuk apa. Karenanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, sebaik-baik harta adalah harta yang halal, harta yang baik berada di tangan orang yang soleh. Jadi dapatnya dengan cara yang halal, kemudian di tangan orang soleh menggunakan pun untuk sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW memberikan padanya panji perang berwarna putih, dan Nabi SAW berikan untuknya pasukan berjumlah 300 pasukan. Dan 300 pasukan ini adalah dari kalangan muhajirin dan ansor. Ya, dari kalangan muhajirin dan ansor. Artinya sahabat-sahabat senior juga masuk dalam satuan pasukan perang ini yang dipimpin oleh Amr bin As yang baru kemarin lah masuk Islam. Termasuk dalamnya ada Abu Bakar, termasuk dalamnya ada siapa? Umar bin Khattab. Ada sahabat-sahabat senior yang lainnya yang ikut serta di perang apa? Perang Badar. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah beliau bersama dengan 300 pasukan yang dibawahi sampai di lokasi dekat Zatus Salasil. Beliau temukan pasukan yang akan dilawan jumlahnya sangat banyak. Maka beliau kemudian mengirim utusan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi mengirim satuan pasukan perang lagi dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dan diperintahkan untuk berangkat menemui Amr bin As, dan Nabi berpesan secara khusus, ya, kalau nanti kamu sudah bertemu dengan mereka, dengan satuan pasukan perang Amr bin As radhiyallahu ta'ala yang lebih dulu berangkat dan minta bantuan itu, maka bersepakatlah kalian dalam setiap perkara dan jangan kalian berdua berselisih. Jadi Amr memimpin pasukan, Abu Ubaidah memimpin pasukan berikutnya. Dan Nabi pesan secara khusus kepada Abu Ubaidah, jangan apa? Berselisih. Akhirnya berangkatlah Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala dengan pasukannya yang diberikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tambahannya 200 pasukan. Sampai di sana, ketepatan tiba waktu sholat. Berarti jumlahnya berapa? 500. Tiba waktu sholat. Biasanya kalau sholat itu tiba, yang menjadi imam itu adalah komandannya. Maka Abu Ubaidah hendak maju, karena secara kedudukan tentunya tidak sama antara Abu Ubaidah dengan Amr bin As. Abu Ubaidah sahabat yang sangat luar biasa, ya, sahabat muhajirin yang pertama-tama masuk ke dalam Islam. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berkata, tatkala beliau sudah tertikam dan dinyatakan oleh tabib bahwa nyawa beliau tidak bisa diselamatkan, dan bahkan tabib mengatakan kalau hendak berwasiat, berwasiatlah sekarang karena tidak bisa diselamatkan lagi nyawamu ya Amirul Mukminin. Maka kala itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, beliau mengatakan seandainya Abu Ubaidah yang meninggal
di Ta'un Amwas, di wabah Ta'un tahun 17 atau 18 Hijriah, masih hidup, kata Umar bin Khattab, hari ini masih hidup, maka saya akan langsung tunjuk beliau sebagai penggantiku. Ini karena subhanallah kedudukan siapa? Abu Ubaidah. Gelarnya adalah Aminu Hadhil Ummah, orang terpercaya umat Islam. Karena di saat rombongan Najran datang ke kota Madinah, orang-orang Nasrani kemudian hendak pulang tapi belum mengikrarkan keislaman mereka, ya, maka mereka mengatakan, ya Muhammad, utuslah seorang dai, seorang utusan ke kampung kami, ke daerah kami di Najran, dari kalangan orang-orang Nasrani, seorang dai yang mungkin bisa menyampaikan agama ini kepada mereka. Maka Rasulullah SAW berkata, ya, besok pagi, kata Rasulullah, saya akan kirimkan kepada kalian amin, amin, amin hadhil ummah, orang terpercaya, orang yang sangat terpercaya, orang yang sangat terpercaya dari umat Islam. Sehingga semua para sahabat mendengar itu berangan-angan dialah yang ditunjuk. Tapi Rasulullah SAW paginya setelah sholat subuh menunjuk siapa? Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Jadi ini sahabat luar biasa ya, kedudukannya, ya, kemuliaannya. Karenanya otomatis, karena beliau juga diutus Nabi membawahi satu pasukan perang yang berjumlah 200. Maka dia hendak mengimami. Maka apa kata Amr bin As radhiyallahu ta'ala, loh, saya yang jadi imam, saya komandannya gitu. Ya, saya yang berhak jadi imam, saya komandannya. Kamu diutus oleh Rasulullah, kalian diutus oleh Rasulullah sebagai bala bantuan. Jadi bergabung dengan satuan pasukan saya tetap komandan satunya. Ya. Abu Ubaidah mengatakan, tidak, saya diutus dengan membawa satuan pasukan perang sendiri. 200 pasukan saya pimpin. Orang-orang Muhajirin bilang, udah gini aja, Amr, kau jadi imam pasukanmu saja. Abu Ubaidah jadi imam pasukannya gitu. Kok susah banget gitu. Ya, mungkin kalau kita baca sejarah ini ya manusia gitu. Jadi jangan antum bayangkan sahabat itu malaikat. Tapi dari sisi kemanusiaan kita lihat, dari sisi sifat manusianya, mereka punya sifat-sifat yang sangat luar biasa. Ya. Jadi sudahlah, antum jadi imam untuk pasukanmu aja yang berjumlah 300 itu, sedangkan siapa? Abu Ubaidah jadi imam pasukannya. Ya. Tapi Amr mengatakan, tidak, kalian ini dikirim oleh Rasulullah sebagai bala bantuan untukku. Karena saya mengirim utusan khusus ke Madinah minta bala bantuan dan kalianlah yang dikirim. Jadi saya komandannya. Kalian harus tunduk pada aturan saya. Abu Ubaidah ini orangnya subhanallah, akhlaknya lembut, orangnya ya tidak mau ribut, ya. Maka akhirnya mengatakan, sudahlah, karena pesan Nabi SAW kepada saya, wahai Amr, bersepakatlah kalian dan jangan berselisih. Sekarang mau kamu apa? Ya sudah, mau saya, kamu itu di bawah komando saya. Abu Ubaidah mengatakan, silahkan. Akhirnya Amr jadi siapa? Jadi imam. Akhirnya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, berjalanlah, ini sudah disepakati, Amr jadi komandan utamanya, radhiyallahu ta'ala. Berjalanlah. Kemudian di satu malam, ini dingin, ya, cuaca lagi dingin. Jadi mereka ingin hidupkan api lah untuk apa? Untuk menghangatkan tubuh. Amr bin As mengatakan, tidak boleh. Ini komandannya, tidak boleh. Orang-orang Muhajirin ingin hidupkan api juga, enggak boleh. Siapa yang berani hidupkan api, saya masukkan dia ke dalam api itu, saya bakar dia. Umar bin Khattab emosi, hampir dipukulnya gitu. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Tapi Abu Bakar mengatakan, jangan, kata Abu Bakar. Tidak mungkin Nabi menunjuk dia sebagai pimpinan kita, kecuali karena lebih paham dia tentang peperangan daripada kita. Sudah, ikuti saja arahannya. Akhirnya sudah, hatinya apa? Gimana ini komandannya? Tapi taat, sudah. Akhirnya tidak dihidupkan Nabi. Sama seperti, kayaknya kemarin yang kita sebutkan, bagaimana Khalid bin Walid kala itu tidak memberikan apa? Harta rampasan ghanimah yang begitu sangat banyak kepada satuan pasukan perang. Ya, sampai akhirnya Auf bin Malik al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala mengatakan, kenapa engkau tidak berikan padanya? Bukankah Nabi mengatakan, apakah engkau tahu aturannya dalam medan tempur seperti ini? Khalid mengatakan, banyak. Iya, saya tahu itu, tapi itu terlalu banyak. Sampai akhirnya diadukan pada Rasulullah. Dia mengatakan, diancamnya, saya akan adukan ini kepada Rasulullah. Saya adukan ini kepada Rasulullah nanti.
Benar, setelah pulang diadukan. Maka Nabi memanggil Khalid. Khalid, kenapa kau tahan? Ya Rasulullah, terlalu banyak dia ambil. Terlalu banyak dia ambil. Maka Nabi SAW katakan, berikan kepadanya. Setelah selesai itu masalah sebenarnya, sahabat yang mulia Auf bin Malik al-Asy'ari mengatakan, coba lihat. Ya. Alam afilak, bukankah aku sudah balas? Bukankah aku sudah buktikan kalau aku akan mengadukan kau kepada siapa? Rasulullah. Maka di sini Nabi melihat kepada Auf, apa ceritanya kata Rasulullah? Ceritakan ulang, maka Nabi mengatakan, sudah Khalid, ambil lagi apa yang diambil. Ini untuk Nabi yang mengatakan, sesungguhnya pemimpin kalian itu hanya dapat yang buruk-buruknya saja dari kalian. Keselamatan, kesuksesan kalian, pemimpin kalian yang memikirkannya. Namun tatkala ada sesuatu yang seperti ini, akhirnya kalian sudut-sudutkan seperti itu. Maka Nabi katakan, Khalid, jangan kau berikan kepada pasukanmu tadi harta yang diambilnya. Ya, kita kemarin telah jelaskan bahwa haibah, ya, kewibawaan pemimpin itu mesti dijaga. Karena kita katakan bahwa pemimpin itu kalau sudah tidak ada kewibawaannya, maka yang terjadi adalah kerusakan. Semua mau ngatur, semuanya mau pendapatnya diterima, ini masalah. Makanya Syekhul Islam mengatakan, dipimpin seorang pemimpin yang memimpin kita selama berapa? 60 tahun, zalim dia, jahat dia, itu lebih bagus daripada satu malam tidak ada apa? Pemimpin. Jadi masalah ini ditunjukkan dalam sejarah kalau kita lihat. Ya. Di sini subhanallah Abu Bakar mengatakan sudah ikuti saja apa yang diinginkan olehnya. Ya, padahal musim dingin loh. Kita perlu menghangatkan apa? Tubuh. Bahaya ini. Ya, apalagi kalau musim dingin di sana gitu. Maka butuh menghidupkan api unggun untuk menghangatkan. Tidak ada penghangat di tengah padang pasir ini. Tapi Amr mengatakan jangan ada seorang pun yang menghidupkan api unggun. Siapa yang berani menghidupkan api unggun, saya masukkan dia, saya bakar dia sekalian. Yang dilarang itu siapa? Abu Bakar. Siapa lagi? Umar, Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat-sahabat terkemuka dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Karena Umar emosi, beliau hampir melakukan yang tidak-tidak kepada komandannya, tapi Abu Bakar mengatakan jangan. Ya, karena tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat dia sebagai komandan satuan pasukan perang kita kecuali dia lebih paham taktik pertempuran daripada kita. Taat saja. Oke. Akhirnya berangkat. Malam itu tidak ada yang berani menghidupkan karena ancamannya apa? Dibakar. Kalau ancamannya disetrap, berdiri ya mungkin kita lakukan juga gitu. Karena udah kedinginan, tapi ini dibakar. Ya sudah, akhirnya taat. Berangkatlah, besoknya berangkat dan bertemu dengan pasukan musuh, akhirnya bertempur, ya berperang, pasukan musuh pun lari. Pasukan musuh pun lari. Mereka dapat harta rampasan perang, kemudian pasukan ini masih semangat nih, karena perang itu kan tidak lama dan pasukan musuh sudah kocar-kacir. Maka pasukan perang ingin mengejarnya. Amr mengatakan, jangan ada seorang pun yang mengejar. Biarkan mereka lari. Ini juga kebijakan yang kurang tepat ini. Padahal ini jihad ini. Mereka sudah lari tunggang langgang, itu tinggal kejar saja habis ini. Tapi Amr mengatakan jangan ada yang mengejarnya. Tidak ada yang berani membantah. Ini komandan. Ini yang kedua. Ya. Ganjalan di hati mereka. Kemudian pulang. Selesai dapat harta rampasan, pulang segera ke Madinah dan ketepatan di tengah jalan junub komandannya. Komandannya apa? Junub. Ihtilam, mimpi basah. Dingin enggak? Musim dingin. Dan dia mau jadi imam. Wah, ini kalau mandi bahaya nih katanya. Wudu dia, beliau wudu dan mengimami. Ihtilam, janabah, mengimami tanpa mandi. Masalah lagi yang ketiga. Ya, jadi banyak apa? Banyak masalah, ya. Akhirnya mereka pun pulang. Sibuklah mereka bercerita tentang kejadian-kejadian perang itu. Pertama, tidak boleh menghidupkan apa? Api. Yang dari awalnya kan sudah ada masalah. Abu Ubaidah ingin jadi imam, dilarang. Awal sudah jadi masalah, ya. Karena biasanya masalah-masalah yang sebelumnya tidak diawali oleh masalah, insya Allah nggak ada masalah. Paham maksudnya? Jadi kalau di awal itu sudah ada masalah, masalah kecil pun jadi besar. Ini sejarah seperti itu. Tapi kalau dari awal tidak ada masalah, insya Allah kesalahan besar pun kita bisa tutup mata.
Salah, lapang dada lah. Karena tidak ada masalah. Coba kalau ada masalah, jangan coba-coba. Ya, istilah orang dalam peribahasa, semut, apa istilahnya? Di pelupuk mata, tidak terlihat, gajah di seberang lautan terlihat. Ini seperti ini. Imam Syafi'i pernah mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Pandangan ridha, pandangan kecintaan itu akan menutupi segala aib. Kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Sama seperti pandangan kebencian itu akan menyingkap semua keburukan. Jadi kalau sudah cinta, kalau sudah senang, semuanya bagus. Semuanya bagus, enggak ada yang enggak bagus. Tapi kalau sudah benci, semuanya jelek, enggak ada bagusnya. Makanya beliau berpesan untuk berlaku adil. Sebagaimana pesan Allah SWT, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum menyebabkan engkau tidak berlaku adil kepada mereka. Yang benar katakan benar walaupun musuh. Yang salah katakan salah walaupun teman dekat. I'dilu, berlaku adillah kalian dalam bersikap, karena sungguhnya berlaku adil dalam bersikap itu jauh lebih dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 masalah yang dibicarakan tatkala mereka sampai di kota Madinah. Masalah memanggil. Ini ada masalah, mesti diselesaikan. Jangan sampai dibiar-biarkan. Maka Nabi memanggil Amr bin As. Nabi bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau melarang pasukanmu untuk menghidupkan api? Padahal mereka butuh. Itu musim dingin." Maka Amr mengatakan, "Ya Rasulullah, kami berada di daerah musuh. Jumlah musuh tidak bisa kita hitung berapa banyaknya. Sedangkan pasukan kami hanya 500. Itu kalau kami hidupkan, dari kejauhan orang sudah bisa menaksir berapa jumlah pasukan kami. Makanya saya larang, supaya gelap, mereka tidak tahu berapa jumlah pasukan kita." Ini memang strategi perang zaman itu. Karenanya nanti di Fathu Makkah, di malam hari sebelum tatkala beliau sampai di Marid Dhahran, Nabi SAW memerintahkan semua pasukan menghidupkan api unggun. 1 orang 1 api unggun. Biasanya orang Arab kalau menghidupkan api unggun, 1 api unggun untuk berapa orang? 10, 7 orang. Di Marid Dhahran, di penaklukan kota Makkah, Nabi katakan setiap orang menghidupkan api unggun. 10.000 pasukan berarti 10.000 api unggun. Biasanya kalau dilihat dari jauh itu perkiraan 10.000 api unggun, itu seharusnya 1 api unggun 7 atau 10 orang. Ini 10.000. Berarti kali berapa? Kali sekian. Nah ini. Makanya para ikhwah, ini strategi yang jitu sebenarnya dari siapa? Amr bin As. Makanya benar dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala. Tak usah dibantah. Tidak mungkin Nabi mengangkat dia jadi satuan komandan pasukan perang kita, kecuali karena dia paham strategi perang, lebih paham strategi perang daripada kita. Maka itu ini kan, maka Nabi benarkan. Jitu ini. Apanya? Strateginya sangat bagus. Kemudian Nabi bertanya. Yang kedua. Apa yang kedua? Kenapa pasukanmu dilarang untuk mengejar? Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, daerah musuh luas. Jadi kalau saya perintahkan mereka ngejar, enggak tahu itu jebakan atau bagaimana, kan tidak tahu. Yang penting kita sudah menang, harta rampasan sudah dapat, kerugian tidak berarti, ya sudah, tujuan kita selesai, ya pulang gitu loh. Maka jangan coba-coba masuk lebih dalam di daerah siapa? Musuh." Nabi benarkan. Yang ketiga Nabi tanya, "Terus kamu ihtilam junub, kenapa enggak mandi? Kenapa cukup wudu kemudian apa? Mengimami kaum muslimin salat?" Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, memang musim dingin luar biasa. Saya saat itu berpikir kalau saya mandi saya bisa mati. Membahayakan saya. Maka saya mengingat firman Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahluka." Memang baru kemarin masuk Islam, tapi sudah banyak apanya? Ilmunya. Kita kadang-kala lama masuk Islam enggak nambah-nambah ilmunya kan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya luar biasa ya. Jadi semangat belajar mereka itu memang ya walaupun baru kemarin gitu kan. Lagi pula orang yang cerdas ini Amr bin As. Ya. Orangnya sangat cerdik. Ya, sampai disebutkan di zaman Umar bin Khattab tatkala kekaisaran Romawi mengirim ya seorang komandan perang yang paling cerdik, yang paling lihai dalam medan pertempuran,
maka apa kata Umar, saya akan lawan mereka dengan komandan satuan pasukan perang yang paling cerdik yang dimiliki oleh bangsa Arab. Siapa itu? Amr bin As. Silakan baca sejarahnya bagaimana kecerdikan beliau, kecerdasan beliau radhiyallahu taala. Maka saya ingat ayat itu ya Rasulullah, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan engkau jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Ini kalau saya mandi, saya bisa binasa, maka saya berinisiatif, ya beristihad, cukup dengan apa? Wudu. Maka Nabi tertawa sallallahu alaihi wasallam. Ya kaidahnya benar. Kaidahnya apa? Benar. Ini para ikhwah perang Dzatu As-Salasin. Setelah dibantah dengan 3 kondisi ini, tapi Nabi membenarkan semuanya apa yang dilakukan oleh Amr bin As, agak gimana perasaan beliau? Ini yang bantahkan Abu Ubaidah, Umar bin Khattab, Abu Bakar, tapi tetap membela beliau. Maka ini sepertinya kedudukanku di sisi Rasulullah ini luar biasa ini kan. Ya kan? Sahabat Muhajirin membantah-bantah saya malah dibela oleh Rasulullah. Maka dia mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? PD nanya ini. Maka Nabi mengatakan, Aisyah. Nabi katakan siapa? Aisyah. Maka Amr bin As mengatakan, oh enggak, saya tidak tanya yang perempuan. Saya tanya yang laki-laki. Dari kalangan laki-laki maksud saya, bukan dari kalangan wanita. Siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, bapaknya Aisyah. Siapa? Abu Bakar. Oh, kemudian siapa lagi? Umar bin Khattab. Siapa lagi ya Rasulullah SAW? Abu Ubaidah bin Jarrah, kok enggak sebut-sebut namanya. Radhiyallahu taala anhu. Ya. Sampai Nabi SAW sebutkan, saya tanya lagi, enggak disebut-sebut juga namanya. Sampai akhirnya udahlah, enggak usah saya tanya. Saya takut yang terakhir pula nanti katanya. Maka saya cukupkan di situ. Oh, katanya. Ya subhanallah ya. Jadi ya, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tentunya banyak pelajaran ya. Dari kisah ini, pertama memuliakan pemimpin ya, yang memimpin kaum muslimin, menghormati mereka, menjaga marwah mereka, menjaga kedudukan mereka, agar umat itu tetap bersatu di bawah kepemimpinannya. Karena kalau seandainya sudah tidak dihargai, yang terjadi adalah kerusakan. Ya, yang terjadi adalah apa? Kerusakan. Dan kemarin kita sebutkan bagaimana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita di negeri yang tercinta ini, ya bagaimana keamanan, kedamaian bisa terjaga dengan baik karena adanya pemerintah yang memiliki apa? Wibawa. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang syariah yang pertama sebelum kita baca Fathu Makkah. Kemudian yang kedua tadi kita sudah sebutkan, satuan pasukan perang yang dikirim oleh Nabi dipimpin oleh Abu Qatadah Al-Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu taala ke Idham. Ini juga punya kisah unik, pelajaran. Berangkatlah Abu Qatadah dengan satuan pasukannya. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Qatadah setelah berangkat dengan membawa pasukan perangnya, di perjalanan mereka bertemu dengan seorang bernama Amir Al-Ashja'i, Amir bin Al-Aqbad Al-Ashja'i. Lewat nemui orang ini, kiranya tatkala diucapkan Assalamualaikum, dia jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti muslim gitu. Berarti muslim. Sehingga para sahabat tidak mengganggunya. Tapi ada satu orang dari pasukan yang dipimpin oleh Abu Qatadah ini bernama Muhallim ibnu Jathama. Dulu di masa sebelum cerita perang ini ada persengketaan antara Muhallim dengan Amir ibn al-Adbad al-Ashja'i ini. Ada sengketa. Ketepatan ketemu di medan tempur di satuan pasukan perang ini, tapi qaddarallah ya, Amir ibn al-Adbad al-Ashja'i menjawab salam mereka dan mengisyaratkan dia seorang apa? Muslim. Saya sudah masuk Islam gitu. Tapi sahabat ini Muhallim bin Jathamah tidak terima dia. Ini pura-pura saja ini. Karena kita bawa pasukan ini, maka dia menjawab ucapan salam dan mengaku-ngaku sebagai seorang apa? Muslim. Juga ada dia keinginan membunuhnya karena ya tidak murni niatnya, ya.
Karena dulu ada apa? Sengketa perselisihan yang terjadi antara kedua orang ini. Maka Muhallim bin Jathamah menghunus pedangnya dan membunuh Amir ibn al-Adbad al-Asyja'i rahimahullah. Dibunuh. Kemudian setelah pasukan ini pulang ke kota Madinah, diceritakan masalah ini juga pernah terjadi pada siapa? Usama bin Zaid. Ini terjadi pada beliau. Maka Nabi SAW mengatakan, "Aqatal tahu ba'dama qala inni muslim?" Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengaku sebagai seorang muslim? Maka kembali sahabat ini Muhallim bin Jathamah membela diri, mengatakan dia mengaku muslim hanya ingin cari selamat saja ya Rasulullah. Maka Nabi kembali mengulang seperti yang beliau ingatkan Usama bin Zaid. Apa kata Rasulullah? "Fahalla syaqaqna an batnihi fa'alimta ma fi qalbi." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa engkau tidak membelah apanya? Dadanya. Kau lihat hatinya, apakah dia mengucapkannya karena ingin selamat atau memang dia sebagai seorang muslim? Ya. Maka jawab lagi, "Ya Rasulullah, kalau aku bisa menyingkap hatinya, aku tahu dia itu pura-pura saja masuk Islam." Allahul musta'an. Usama bin Zaid kala diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat dia membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia langsung ngaku apa? Salah radhiyallahu taala. Dia langsung mengatakan, seandainya aku hari itu baru masuk Islam sehingga dosa yang telah aku lakukan sebelum itu diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Muhallim bin Jathamah ini mengatakan, sekalipun aku berhasil membelah dadanya, aku lihat hatinya, aku pasti tahu dia pura-pura masuk Islam ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW marah kepadanya. Engkau ini tidak terima pengakuan dia sebagai seorang muslim. Dan engkau juga pasti tidak tahu apa yang ada di hatinya, kata Rasulullah. Nabi marah kepadanya. Ya, sudah diingatkan, tapi dia mengatakan, kalau kau belah aku tahu dia pura-pura masuk Islam. Karena takut saja ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, kau tidak terima pengakuan sebagai seorang muslim, dan kalaupun kau belah, kau pasti tidak tahu apa yang ada di hatinya. Karena hati itu adalah rahasia Allah. Dia dan Allah lah yang tahu apa yang ada di hatinya. Karena Nabi marah, baru dia mengatakan, istaghfir liya Rasulullah. Mohonkan ampunan untukku ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, la ghafarallahu lak. Semoga Allah tidak ampuni dosamu. Nabi marah. Ya, Nabi SAW marah. Kemudian turun ayat dalam surah An-Nisa ayat 94. Ya, silakan nanti dilihat. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Ya, sampai akhir ayat. Artinya kita tidak boleh semena-mena dalam membunuh. Kalau dia muslim, mengaku muslim di hadapan kita, maka jangan dia apa? Dibunuh. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, beberapa waktu kemudian, 7 atau sekian hari kemudian, Muhallim meninggal. Maka mereka pun hendak mengebumikannya. Ya layak fardu kifayah, dimandikan, disolati, kemudian dikorek kuburan, yang lahat dimasukkan. Setelah ditutup, dimuntahkan oleh bumi. Jadi setelah ditutup, dimuntahkan, keluar lagi dia. Coba lagi tutup, keluar lagi. Coba lagi ditutup, keluar lagi. Tidak diterima oleh apa? Oleh bumi. Makanya bingung ini, gimana caranya ini menguburkan Muhallim bin Jathamah ini. Akhirnya mereka cari dua gundukan ya, atau istilahnya kalau di sini bukan jabal, bukit atau gundukan, 2 gundukan, diletakkan dia di tengah antara 2 gundukan, kemudian disusun batu. Jadi tidak dikorek di dalam. Tatkala hal ini didengar oleh Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, sebenarnya kata Rasulullah, bumi ini menerima orang yang jauh lebih buruk dari dia. Banyak makhluk-makhluk yang buruk, yang lebih jahat, yang lebih buruk dari orang ini bumi biasa saja, dikubur ya sudah selesai, normal. Tapi ini sebenarnya kesalahannya itu tidak sampai seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahat itu. Tapi kenapa yang sana
tidak ditolak oleh bumi, ya biasa saja, normal. Ya, seperti orang kafir, orang yang jahat dan sebagainya, dikuburkan ya sudah biasa, tidak ada hal-hal aneh yang terjadi. Tapi ini sebuah kesalahan ini yang sebenarnya lebih ringan daripada kesalahan mereka, tapi kenapa bumi menolaknya? Maka Nabi SAW katakan ini sebenarnya bukan karena dia lebih buruk dari mereka atau yang dilakukan lebih jahat dan dilakukan oleh mereka, orang kafir khususnya, tapi di sini Allah ingin ajarkan kepada kalian sebuah pelajaran. Jangan kalian membunuh dengan sengaja seorang yang mengaku muslim. Ini pelajarannya. Ya, jadi kadar dosanya itu sebenarnya tidak lebih buruk dari kadar dosa seorang kafir, tidak. Tapi kenapa di sana biasa-biasa saja penguburannya, tidak ada hal aneh-aneh? Ya Nabi katakan ini supaya jadi pelajaran bagi kalian, jangan sampai membunuh seorang yang mengaku apa? Muslim. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua satuan pasukan perang yang di dalamnya ada faidah. Yang satu Zatus Salasil dipimpin oleh Amr bin As, kemudian yang kedua adalah Idham dipimpin oleh Abu Qatadah Al-Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Berikutnya kita masuk ke Al-Fathul A'zam, Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah Al-Mukarramah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Fathu Makkah ini kata beliau memiliki cerita yang istimewa. Memiliki cerita yang istimewa. Ya, tentunya keistimewaan penaklukan kota Makkah ini tidak bisa kita bayangkan kecuali kita melihat kepada sejarah sebelumnya. Bagaimana Nabi memulai dakwah di kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian kita juga pernah jelaskan di awal-awal pembahasan kita bagaimana kedudukan tempat ini, baik di sisi Allah maupun di hati bangsa Arab. Ya, baik di sisi Allah, ini adalah negeri yang paling mulia, tanah haram. Kemudian juga ini negeri atau kota yang sangat dimuliakan oleh seluruh bangsa Arab. Kita lihat bagaimana Abraha, ya, tatkala hendak membuat sebuah tempat ibadah menandingi Ka'bah, maka orang Arab langsung apa? Tersinggung, mereka langsung marah. Ya, karena Abraha kala itu mengatakan, saya tidak akan berhenti di dalam membangun gereja besar ini yang megah dan mewah ini, saya akan terus perindah dia sampai ya tujuan utamanya adalah memalingkan haji bangsa Arab yang tadinya ke Ka'bah kemana? Ke Yaman, ke Sana'a. Sehingga ini subhanallah mereka tersinggung sampai akhirnya salah seorang di antara mereka buang hajat di tempat peribadatan yang dibangun oleh siapa? Abraha. Karena sebab inilah kemudian ceritanya dia berangkat dengan membawa 60.000 pasukan untuk menghancurkan apa? Ka'bah. Dan saat itu bangsa Arab berkeyakinan bahwa melawan atau menghadang pasukan Abraha ini yang akan menghancurkan Ka'bah sebagai bentuk perang suci, jihad menurut mereka. Jadi Mekah ini memiliki kedudukan di hati bangsa Arab dan tentunya kita paham memiliki kedudukan di sisi Allah SWT. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan, sungguhnya engkau, wahai Mekah, ada negeri yang paling dicintai oleh Allah dan paling aku cintai. Kalaulah bukan karena aku diusir darimu, aku tidak akan keluar darimu untuk selama-lamanya. Negeri yang dipilih oleh Allah untuk tempat anak Nabi Ibrahim, Ismail dan ibunya, yang mana ini adalah negeri yang luar biasa, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, di sisi malaikat, di sisi bangsa Arab, di sisi kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW ya mulai berdakwah di sana dan kondisinya luar biasa ya, sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bagaimana beliau ditindas, bagaimana beliau disakiti, ya bagaimana darah beberapa para sahabat tertumpah, bahkan ada yang terbunuh di sana ya di kota Makkah, sampai akhirnya beliau terus bersabar selama 13 tahun dalam berdakwah. Ya, perkembangan dakwah tidak signifikan. Ya, artinya sulitlah berkembang. Karena memang tokoh-tokoh besarnya itu selalu menentang, melawan. Dan setiap kali beliau berusaha untuk menyampaikan dakwah, baik di siang hari maupun di malam hari, selalu ada yang menguntiti beliau, selalu ada yang mengikuti dan mengatakan, jangan kalian dengar, dia ini adalah pendusta. Sampai beliau di akhir-akhir masa fase Mekah, beliau berinisiatif untuk mengembangkan dakwah di luar Mekah.
Karena beliau berangkat ke Taif. Qadarullah di Taif beliau kembali ditolak, bahkan lebih buruk penolakannya dibandingkan di kota Mekah. Balik lagi ke kota Mekah dengan jaminan keamanan dari Al-Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin Adi dapat jaminan keamanan dan bisa balik kembali dan mulai berdakwah lagi sampai akhirnya tatkala kondisi sudah tidak memungkinkan, Madinah sudah mulai masuk Islam, bahkan kekuatan Islam sudah mulai terbentuk di sana, dan mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka saat itulah Nabi hijrah kemana? Ke Madinah. Dikejar-kejar oleh mereka. Kepala beliau dihargai 200 atau 100 ekor unta. Beliau lari, ya, bersembunyi 3 malam di gua Sur. Setelah 3 malam beliau berangkat, itu pun diam-diam berangkatnya. Ya, beliau berusaha mencari jalan yang tidak pernah ditempuh oleh siapapun, karena orang Quraisy memberikan hadiah, ya mungkin seperti sayembara, siapapun yang berhasil mendatangkan Muhammad hidup atau mati, maka akan diberikan 100 ekor unta. Beliau terusir dari negerinya, beliau terusir dari negeri yang mulia ini. Tapi subhanallah, setelah sekian tahun di Madinah, tepatnya pada tahun 8 Hijriah, beliau kembali sebagai seorang fatih, penakluk yang tadinya lari dari kota Mekah dengan hanya didampingi oleh Abu Bakar, kemudian penunjuk jalan Abdullah bin Uraikid Al-Laythi, kemudian yang membantu mereka dalam perjalanan Amir bin Fuhairah, budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Berarti berapa orang? Nabi, Abu Bakar, Abdullah bin Uraikid, Amir bin Fuhairah, 4 orang melarikan diri dari kota Mekah Al-Mukarramah. Setelah sekian tahun berjuang di kota Madinah, beliau kembali sebagai penakluk kota Mekah dengan membawa pasukan yang tidak ada seorang pun bisa menghadangnya. Beliau membawa 10.000 pasukan lengkap dengan persenjataan perangnya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sehingga disebutkan oleh beliau bahwa ini adalah penaklukan yang sangat luar biasa dalam sejarah. Bahkan beliau katakan para sahabat yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah ini memiliki kedudukan dan keistimewaan yang tidak sama dengan para sahabat yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 10, "La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala, ulaika 'alamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir." Ya, tidak sama kata Allah dari kalian. Ini semua sahabat ini bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, berjuang, berjihad bersama dengan Nabi, dan meninggal di atas keislaman. Allah mengatakan, tidak sama pahala orang yang berinfak, yang berjuang, berinfak sebelum penaklukan kota Mekah, dengan orang yang berjuang, berinfak setelah penaklukan kota Mekah. Orang yang masuk Islam, berjihad, berjuang, bersedekah sebelum penaklukan kota Mekah, a'zamu darajah. Kedudukannya lebih apa? Tinggi daripada orang yang melakukan itu setelah penaklukan kota Mekah. Tapi Allah tetap katakan wa kullan wa'adallahu al-husna. Kedua belah pihak tetap Allah janjikan surga. Tetap Allah janjikan kebaikan untuk mereka, dan Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Jadi ini subhanallah para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Penaklukan kota Mekah itu sangat istimewa. Sangat istimewa. Baik di hati Nabi maupun di hati seluruh para sahabat. Ya. Tapi subhanallah Nabi tawadhu, nanti kita akan lihat ya. Mungkin kalau kita yang mendapatkannya, busung dada kita masuk ya. Ya dulu kalian ngusir saya kan gitu kan. Kalian hendak bunuh saya, kalian hendak sakiti saya. Coba hari ini saya kembali, saya taklukkan kalian semua. Leher-leher kalian di bawah kaki saya. Makanya jangan macam-macam dengan saya, kan gitu kita. Tapi Nabi SAW masuk, beliau tundukkan kepala sampai janggut beliau itu menempel dengan apa? Dengan pelana. Ya, beliau betul-betul rendahkan diri di hadapan Allah, karena kemenangan ini yang memberikannya adalah siapa? Adalah Allah SWT. Dan beliau maafkan, nanti akan kita cerita. Beliau maafkan semua orang yang memusuhi beliau. Ya, beliau maafkan. Nabi katakan fa antum mutlaqa. Ya, kalian adalah orang yang saya bebaskan. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian beliau menjelaskan tentang sababul fatah, sebab penaklukan kota Mekah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pada cerita sebelumnya kita telah jelaskan tentang Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian apa? Hudaybiyah. Di antara poin perjanjian Hudaybiyah yang disepakati adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Ya, gencatan senjata selama 10 tahun.
Artinya setelah 10 tahun ini berakhir, perang akan dimulai kembali. Siapa yang menang, siapa yang kalah nanti akan ditentukan di sana. Setelah disepakati gencatan senjata ya selama 10 tahun, disepakati juga siapa dari kabilah Arab yang ingin bergabung sebagai sekutu Nabi, kaum muslimin, maka silakan bergabung. Siapa dari kabilah Arab yang ingin menjadi sekutu Quraisy, silakan bergabung. Artinya ada beberapa kabilah di Jazirah Arab itu mungkin yang bertengkar, bermusuhan, berperang, saling mengintai antara satu dengan yang lain, sehingga tidak aman mereka. Maka tatkala disepakati gencatan senjata selama 10 tahun, ini kalau nanti yang saling berperang, yang saling mengintai, kalau ada kesempatan membunuh, kesempatan merampok dan sebagainya, ini kalau bergabung, ini akan ikut dalam kesepakatan ini. Orang-orang Khuza'ah dengan Banu Bakar, suku Khuza'ah dengan suku Bakar, itu dari dulu terjadi apa? Perselisihan, peperangan di antara mereka. Bahkan disebutkan bahwa ini sebelum datang masa Islam, namun akhirnya perselisihan mereka, pertempuran yang terjadi antara mereka itu tidak berlanjut karena bangsa Arab semua sibuk meladeni dakwah Islam. Sehingga tertunda, dendam ini tertunda. Dan disebutkan orang-orang Bani Bakar ini sebelum masa Islam sudah banyak yang dibunuh oleh orang-orang Khuza'ah. Jadi orang Khuza'ah itu di dada mereka itu masih ada keinginan untuk apa? Balas dendam. Sehingga mereka tidak aman antara satu dengan yang lainnya. Maka kesempatan ini tiba dalam Sulh Hudaybiyah, maka orang-orang Khuza'ah bersekutu dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kami masuk di poin perjanjian Muhammad. Banu Bakar mengatakan gitu, dia terancam juga, ya dipantau juga atau diintai juga oleh orang Khuza'ah, maka mereka mengatakan kami bergabung dengan orang Quraisy. Dan terjadi kesepakatan, sekalipun mungkin peperangan yang terjadi antara yang menyelisih perjanjian damai ini bukan terjadi antara Nabi dengan kaum muslimin, akan tapi dengan sekutu. Ini juga kalau terjadi contoh misalnya orang Khuza'ah tiba-tiba menyerang Banu Bakar dan orang Nabi SAW membela Banu Khuza'ah, maka ini sama saja membatalkan apa? Perjanjian atau mengkhianati perjanjian. Maka akhirnya Khuza'ah bergabung dengan Nabi menjadi sekutu Nabi, Banu Bakar bergabung dengan Quraisy menjadi sekutu orang-orang Quraisy. Dan kesempatan ini para ikhwah dan akhwat dimanfaatkan oleh Banu Bakar. Dimanfaatkan oleh Banu Bakar, suku Bakar. Ya, jadi orang Khuza'ah kan sudah merasa aman, nyaman, mereka tidak siap siaga terus gitu. Jadi kalau diserang tiba-tiba ini kita bisa balas dendam. Dan itu yang mereka lakukan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan seorang bernama Naufal bin Muawiyah Ad-Daili. Naufal bin Muawiyah Ad-Daili. Ini nama-nama subhanallah. Kalau kita buka catatan sejarah, akhirnya mereka ini masuk Islam. Radhiyallahu ta'ala anhum wardahum. Jadi benar, Islam itu akan menghapus semua dosa yang dilakukan sebelum Islam. Naufal bin Muawiyah Ad-Daili mengambil kesempatan ini, ya tadinya mengintai Banu Khuza'ah, ya, mengintai orang-orang Khuza'ah, tapi tidak bisa juga untuk menyerang karena orang-orang Khuza'ah selalu siap siaga gitu. Orang Khuza'ah selalu siap siaga dan orang Khuza'ah itu kabilah besar. Mereka kabilah besar. Mereka punya pasukan, mereka siap siaga, kapanpun diserang mereka akan bisa membalas. Namun dalam kisah ini setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, ya, akhirnya orang Khuza'ah itu ya tidak siap-siap karena mereka yakin Banu Bakar pasti tidak akan menyerang mereka, tidak akan mengintai mereka lagi karena sudah ada apa? Kesepakatan apa? Perjanjian damai. Maka ini dimanfaatkan oleh Naufal bin Muawiyah Ad-Daili dan mereka menyerang orang-orang Khuza'ah di malam hari. Ya, di malam hari saat itu mereka sedang berada di mata air yang berada di luar kota Mekah, namanya Al-Watir. Di saat itu orang Khuza'ah, ada di antara mereka yang sudah masuk Islam dan sebagainya, ada yang sedang sholat, ada yang sedang tidur, artinya mereka tidak siap siaga. Sehingga akhirnya Banu Bakar itu berhasil ya membunuh beberapa orang lelaki dari Banu Khuza'ah, sehingga terjadilah pertempuran yang tidak seimbang. Sampai akhirnya orang-orang Khuza'ah terdesak mundur sampai masuk ke tanah haram.
masuk ke tanah haram. Maka Banu Bakar mengatakan di malam hari ini, Banu Bakar mengatakan kepada orang yang mengajak mereka menyerang Khuza'ah, yakni Naufal bin Muawiyah ad-Daili, dia mengatakan, ya Naufal, ingat Tuhan kita sudah masuk ke tanah haram ini. Karena penyerangan itu dilakukan di luar Mekah atau di luar tanah haram. Maka Naufal mengatakan kalimat yang buruk saat itu, la ilahal yaum ya Bani Bakar. Tidak ada Tuhan untuk hari ini wahai Bani Bakar. Karena diingatkan, ingat Tuhan. Kita menyerang Khuza'ah, mereka sudah masuk ke tanah haram dan tidak boleh membunuh di tanah haram. Tapi Naufal mengatakan, tidak ada Tuhan di hari ini wahai Bani Bakar. Selesaikan dalam membalas dendam kalian kepada mereka. Karena sesungguhnya yang lebih buruk dari ini pun sudah kalian lakukan di tanah haram. Kalian mencuri, kalian merampok, kalian menipu di tanah haram selama ini. Masalah ini kemudian kalian muliakan. Sudah, balas dendam kalian secepatnya. Ini kesempatan ya, kata Naufal bin Muawiyah kepada teman-temannya. Akhirnya Banu Bakar pun lari masuk ke tanah haram sampai mereka meminta perlindungan di rumah tokoh mereka di dalam kota Mekah bernama Budail bin Warqa al-Khuzai. Ini orang, Budail bin Warqa al-Khuzai akhirnya masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah, dan nama beliau pernah kita singgung dalam perjanjian Hudaybiyah. Yang dituduh tatkala dia mengatakan Muhammad seperti ini, jangan kalian tergesa-gesa menyikapi sikap Muhammad dan para sahabatnya, karena sebenarnya beliau datang ke kota Mekah tujuannya hanya untuk apa? Umrah saja. Maka semua orang Quraisy tidak percaya dengan Budail. Karena apa? Ini kabilah memang dari masa nenek-nenek Rasulullah, kakek-kakek Nabi, hati mereka itu selalu membela Bani Hashim. Ya, jadi mereka tidak percaya. Ya, Budail mengatakan kalau tidak percaya, kirim saja utusan untuk menemui Muhammad dari kalian. Akhirnya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, orang-orang Khuza'ah terdesak dan ingin berlindung ke rumah Budail bin Warqa al-Khuzai. Kiranya pintunya tertutup. Malam hari ini tertutup sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan diri, dan akhirnya terjadi pertempuran di sisi pintu Budail bin Warqa, dan terbunuh dari orang Khuza'ah di depan pintu ini sebanyak 20 orang laki-laki. Yang lebih parah, penyerangan Bani Bakar ini dibantu secara diam-diam, memanfaatkan kegelapan malam, dan tidak banyak orang yang tahu, dibantu secara khusus oleh orang-orang Quraisy, kabilah Quraisy, seperti di sini disebutkan Safwan bin Umayyah. Ya, akhirnya masuk Islam ini. Huwaitib bin Abdul Uzza, Miqras bin Hafs, Ikrimah bin Abi Jahal, Suhail bin Amr. Dibantu secara diam-diam, bahkan mereka suplai senjata agar Bani Bakar bisa menuntut balas atas apa yang dilakukan oleh orang-orang Khuza'ah dahulu. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kejadian ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun 8 Hijriah. Ini yang melakukan anak-anak muda dari orang-orang Quraisy. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, setelah hal ini terjadi, ini awalnya tentunya bukan atas kesepakatan orang Quraisy akan membantu Banu Bakar, tidak. Tapi sebuah kejadian yang malam itu seketika terjadi tanpa ada yang mengkoordinir. Sehingga akhirnya orang-orang Quraisy pun menyesal ya. Mereka menyesal dan mereka ingin agar mereka ngaku ini sebuah pengkhianatan dalam perjanjian yang sudah disepakati, dan mereka ingin cobalah kita utus seseorang ke kota Madinah untuk memperbaiki apa yang sudah kita langgar ini. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, datanglah mereka kepada Abu Sufyan bin Harb. Ya, mereka datang kepada Abu Sufyan karena beliau saat itu adalah tokoh besar Quraisy, dan disampaikanlah apa yang terjadi tadi malam. Maka Abu Sufyan merasa kesal ya dengan apa yang terjadi. Beliau mengatakan, saya sendiri tidak hadir dan saya tidak ingin ini terjadi. Karena ini berbahaya. Ini adalah keburukan. Ini kalau sampai informasinya kepada Muhammad SAW di kota Madinah, pasti dia akan datang dengan pasukan yang menyerang kita. Jadi memang orang Quraisy dan semua kabilah Arab sudah gentar dengan kekuatan siapa? Nabi SAW. Ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, karena Nabi sudah memiliki kekuatan yang ditakuti oleh semua kabilah. Bahkan belum lama kita bahas perang Mu'tah, 3.000 pasukan melawan 2.000.
Dan tidak ada yang terbunuh dari pasukan Nabi kecuali berapa? 14 orang saja. Ini berarti kekuatannya tidak kaleng-kaleng ya bahasanya. Kekaisaran kerajaan terkuat di dunia saat itu berani dilawan, apalagi kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab. Makanya Abu Sufyan mengatakan, hadza amrun lam asyhadu, saya enggak tahu ini kejadian ini tadi malam. Dan aku tidak ingin ini terjadi, dan ini adalah sebuah keburukan. Kalau ini sampai kepada Muhammad, niscaya Muhammad akan menyerang kita. Para ikhwan dan akhwat, setelah malam itu selesai dan Banu Bakar merasa sudah bisa balas dendam, sudah terpenuhi dendam mereka, maka Amr bin Salim al-Khuzai berangkat segera ke kota Madinah. Berangkat sendirian, cepat, ingin menyampaikan kejadian terbaru yang terjadi ya malam itu tatkala Banu Bakar menyerang orang-orang Khuza'ah, dibantu oleh beberapa pemuda dan senjata dari orang-orang Quraisy. Berangkat beliau Amr bin Salim al-Khuzai, akhirnya beliau juga masuk Islam radhiyallahu ta'ala. Kemudian masuk ke masjid kala itu Rasulullah SAW sedang duduk di kalangan para sahabatnya. Maka beliau berkata, Amr bin Salim al-Khuzai berkata, menyampaikan informasi ini dalam bentuk bait syair. Dalam bentuk bait syair. Dan sering kita katakan bahwa syair itu di zaman itu seperti apa? Media di zaman kita. Syair di zaman itu seperti media di zaman kita. Ya. Jadi kalau engkau ingin kalimatmu didengar oleh semua orang, diingat oleh semua orang, ya, kemudian menyebar dengan cepat, maka rangkailah kata-kata apa? Syair dan ucapkanlah. Makanya di saat itu ada pasar apa namanya? Yang mereka berlomba-lomba untuk melantunkan apa? Syair. Termasuk yang ikut serta di pertandingan syair itu adalah Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala. Penyair siapa? Rasulullah. Beliau diberikan oleh Allah umur panjang, disebutkan 60 tahun hidup sebelum masa Islam, 60 tahun hidup setelah Islam. Jadi umurnya apa? Panjang. Jadi ahli syair 60 tahun sebelum Islam dan ahli syair 60 tahun setelah Islam. Ini Hasan bin Sabit. Karenanya beliau ikut lomba di situ. Bahkan dia mengatakan dalam sebuah catatan disebutkan sejarah, itu ada hakimnya. Jadi siapa di Jazirah Arab yang paling hebat syair, dialah yang akan menjadi penentu siapa yang menang. Coba kamu sebutkan syairmu. Maka dia mulai merangkai, ya, merangkai kata-kata yang paling indah, yang paling fasih. Kemudian coba kamu mulai. Maka dia mengatakan ini syairnya lebih hebat daripada ini. Maka disebutkan Hasan kala itu hadir, belum ada cerita Islam ini. Kemudian ini syair, ya. Kemudian termasuk yang ikut lomba itu ada seorang perempuan. Ya. Kemudian Hasan diminta silakan. Maka dia mulai bersyair, dirangkai kata-katanya sangat bagus. Kemudian dikasih nilai, syairmu lebih rendah daripada fulan. Hasan bin Sabit radhiyallahu taala marah, ya, marah besar. Dia mengatakan, ya, jangankan mereka berdua, kamu, bapakmu, kakekmu kepada hakimnya, saya lebih hebat dari itu semua. Dia tidak terima dengan apa? Dengan nilai yang diberikan. Masa orang dua ini lebih hebat daripada syair yang saya rangkai tadi? Jangankan orang berdua ini sebagai lawan saya di pertandingan ini, kamu, bapakmu, kakekmu, itu di bawah saya kualitas syairnya. Sang hakim mengatakan, wahai anak saudaraku, tenang, jangan emosi dulu. Saya akan jelaskan kenapa syairmu di bawah daripada mereka. Tapi ini para ikhwah, setelah beliau masuk Islam, syairnya jauh lebih hebat karena Nabi SAW mengatakan, lawan mereka wahai Hasan, dan tatkala engkau membela kebenaran, menyampaikan kebenaran, maka Ruhul Kudus, yakni Jibril, akan selalu mendukungmu, akan selalu membantumu. Ini Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala. Amr bin Salim menyampaikan dengan bentuk bait syair. Beliau berdiri di masjid, kala itu Nabi SAW sedang duduk, dikelilingi oleh para sahabat. Beliau berkata, Ya Rabbi inni nasyidu Muhammadan, Ya Rabbi inni nasyidun Muhammada, hilfa abina wa abihil atlada, qad kuntum wulda wa kunna walidan summa ta'aslamna wa lam nanzi' yada. Fansur hadakallahu nasran a'tada wadu ibadallahi ya'tu madada fihim Rasulullah kat tajarrada abyada mislal badri yasmu su'uda
fi failakin kal bahri yajri muzbida inna quraisyan akhlafukal mau'ida wa naqadu mitsaqakal muakkada wa ja'alu li fi kada'in russada wa za'amu allastu adu ahada wa hum adallu aqallu adada hum bayyatuna bil watiri hujadan wa qataluna ruk'an wa sujada. Dia rangkai bait syair yang indah ya. Dia sampaikan sejarah masa lalu. Karenanya sering kita katakan bahwa kita ini tidak boleh lupa dengan apa? Sejarah. Dengan sejarah kita tahu siapa kawan dan siapa lawan. Dengan sejarah kita bisa mengantisipasi kondisi dan keadaan. Itu dengan sejarah. Siapa yang tulus, siapa yang akal bulus, itu kita tahu dengan sejarah. Ya, makanya beliau ingatkan sejarah dulu. Beliau mengatakan, ya Rabbi inni nasyidun Muhammada hilfa abina wa abihil atlada. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sedang menyeru Muhammad, mengingatkan perjanjian antara ayah kami dan ayahnya yang kekal. Jadi bukan dari dulu orang tua kami dan orang tuamu ya Muhammad selalu bersekutu dari dulu. Ini pernah kita singgung ya. Tatkala Abdul Muttalib kakek Nabi SAW yang punya kekuasaan beberapa kemuliaan di kota Mekah, kemudian diserobot kekuasaannya oleh paman-pamannya. Al-Muttalib bin Hashim, Al-Muttalib bin Hashim, beliaulah yang akhirnya menemukan siapa? Abdul Muttalib di kota Madinah. Ini sejarah pernah kita bahas di awal-awal dulu. Dialah berhasil menemukan, karena ada sebuah informasi, maka diambilnya Al-Muttalib ini, dibawanya ke kota Mekah, yang pada awalnya tidak diizinkan oleh sang ibu Salma, tapi akhirnya diizinkan, karena informasi yang disampaikan oleh Muttalib ini, ya, Al-Muttalib ini, Al-Muttalib bin Abdi Manaf, Al-Muttalib bin Abdi Manaf ini, bahwa anak ini yang dulu namanya Syaibah akan dibawa untuk mewarisi kerajaan ayahnya, kemuliaan dan kekuasaan ayah di kota Mekah. Maka akhirnya diizinkan. Padahal namanya Syaibah, tapi karena perjalanan begitu panjang dari Madinah menuju kota Mekah sehingga berubah penampilan si Syaibah ini, dan kala itu dibonceng, sudah berdebu, rambutnya kusut masai. Jadi orang-orang menyangka si Muttalib ini membeli apa? Budak. Maka mereka mengatakan hadza Abdul Muttalib. Ini adalah budaknya si Muttalib. Padahal namanya apa? Syaibah. Dan subhanallah setelah Muttalib bin Abdi Manaf meninggal, maka kekuasaan yang tadinya sementara dia pegang dari kekuasaan yang dipegang oleh Hashim, ayahnya si Syaibah, ayahnya Abdul Muttalib ini, setelah Muttalib meninggal maka diserahkan kepada beliau. Dan pihak paman tidak terima. Naufal bin Abdi Manaf dan yang lainnya tidak terima, sampai akhirnya diserobotlah kekuasaan tadi. Maka Abdul Muttalib meminta bantuan dari tokoh-tokoh Quraisy, kabilah-kabilah Quraisy untuk melawan paman, merebut kemuliaan yang dimiliki oleh ayahnya yang diserobot oleh pamannya. Tapi semua kabilah Arab kala itu mengatakan, semua orang Quraisy kala itu mengatakan, kami tidak mau ikut campur menyelesaikan perkara perselisihan terjadi antara engkau dan pamanmu. Jadi nggak ada yang bela, dia sendirian. Tidak ada yang mau membelanya. Terpaksa Abdul Muttalib mengirim surat meminta bantuan kepada keluarga ibunya di kota Madinah, Bani Najjar. Maka tatkala surat itu sampai ke tangan pamannya, ya, dari Bani Najjar, maka Bani Najjar mengirim pasukan hanya berjumlah 20 orang tapi lengkap dengan baju perang dan persenjataan mereka datang ke kota Mekah. Kemudian memaksa paman Abdul Muttalib ini untuk apa? Untuk mengembalikan kemuliaan yang diwarisi oleh Abdul Muttalib dari ayahnya. Sampai kala itu saat mengatakan kepada Naufal, kalau saat engkau tidak kembalikan, detik ini juga pedangku akan saya ayunkan di lehermu. Akhirnya, ya sudah saya kembalikan. Maka dari semenjak inilah orang-orang Khuza'ah melihat seharusnya, kata orang Khuza'ah, kamilah yang lebih layak untuk membela Abdul Muttalib daripada apa? Daripada orang-orang Madinah. Kenapa? Karena ibu dari silsilah Abdul Muttalib ini juga dari Bani Khuza'ah. Sehingga dari semenjak itulah orang-orang Khuza'ah ini punya hubungan erat dengan kabilah siapa?
Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diingatkan oleh Amr bin Salim Al-Huzai. Ya Rabbi inni nasyidun Muhammada hilfa abina wa abihil atrada. Qad kuntum muldan wa kunna walida. Kalian ini ibarat anak, sedangkan kami adalah ayahnya. Karena nenek kalian dulu dari kami. Ya, dari kabilah Khuza'ah. Summa ta'aslamna walam nanji ada. Di sisi lain, kami sudah masuk Islam. Ya, kami sudah masuk Islam dan kami tidak pernah melepas perjanjian ini selama-lamanya. Jadi perjanjian itu sudah dari turun-temurun, dari orang-orang tua kita dulu sampai hari ini, dan hari ini kami juga muslim. Karenanya beliau meminta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian beliau menyampaikan informasi bahwa orang-orang Quraisy telah mengkhianati apa? Perjanjian. Mereka membunuh kami, mereka menyerang kami di mata air yang namanya Al-Watir. Saat itu kami sedang ada di antara kami sedang ruku dan ada di antara kami yang sedang sujud. Ya, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, informasi ini sampai kepada Rasulullah langsung dari mulut Amr bin Salim Al-Huzai, maka Nabi mengatakan, nusirta ya Amr ibnu Salim, engkau pasti akan ditolong wahai Amr bin Salim. Kemudian tidak lama ada satu gumpal mendung yang lewat di atas kota Madinah. Kala itu Nabi SAW mengatakan, inna hadhihi sahabah la tastahillu binasri bani Ka'ab. Sesungguhnya awan ini menandakan akan adanya pertolongan kepada Bani Ka'ab, yakni kepada orang-orang Khuza'ah. Jadi ini informasi awal yang sampai kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Budail bin Warqa, tokoh yang kita sebutkan tadi yang rumahnya hendak dijadikan sebagai perlindungan oleh orang-orang Khuza'ah, tapi qaddarallah tertutup sehingga terbunuh di sisi pintunya 20 orang dari Khuza'ah. Setelah besoknya dia tahu informasi diceritakan oleh kabilahnya, maka dia pun berangkat berserta dengan rombongan khusus ke Madinah menyampaikan pengkhianatan ini secara terperinci kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai menyampaikan semua informasi secara terperinci yang disampaikan oleh Budail bin Warqa, berarti informasi kedua lebih terperinci apa sebenarnya yang terjadi, maka Budail bersama dengan rombongannya segera balik ke mana? Ke kota Makkah Al-Mukarramah. Abu Sufyan yang kita sebutkan tadi dengan beberapa tokoh ingin berangkat secara khusus ke Madinah untuk memperbaiki apa yang terjadi. Dan mereka kala itu menyangka bahwa informasi ini pasti belum sampai ke mana? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan pun berangkat. Ya, Abu Sufyan pun berangkat sebagai utusan khusus dari orang-orang Quraisy untuk membicarakan kelanjutan daripada perjanjian damai. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tatkala Abu Sufyan mulai bergerak dari kota Mekah Al-Mukarramah, seakan-akan Abu Sufyan akan datang untuk memperbarui akad perdamaian yang kita sepakati, dan ia ingin menambah lagi waktunya. Karena disebutkan, kala itu dia datang dan mengatakan, ya Muhammad, bagaimana pembicaraan tentang apa? Perjanjian damai kita. Apa kata Rasulullah? Apa sebenarnya yang terjadi, kata Nabi? Kan nggak ada masalah. Kenapa kok tiba-tiba datang ingin menambah apa? Dari 10 tahun kepada sekian tahun. Ditulis ulang lagi, apa masalah? Kan nggak ada cerita apa-apa, kata Rasulullah. Ya. Karena mereka menyangka bahwa Nabi belum mendengar apa? Pengkhianatan mereka. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di perjalanan Abu Sufyan berangkat ke Madinah, Budail dan rombongannya pulang ke kota Mekah dan mereka bertemu daerah Usfan. Apa kata Abu Sufyan kepada Budail? Budail, dari mana? Ya, yakin ini pasti dari Madinah ini, menyampaikan informasi yang terjadi beberapa hari yang lalu. Maka Khuza'ah mengatakan, saya baru pergi ke pinggir laut, ya, untuk sebuah keperluan dengan teman-temanku ini. Ya, kemudian Abu Sufyan mengatakan, bertanya kepadanya, awa majita Muhammadan, apakah engkau tidak mendatangi Muhammad? Baru dari Madinah ya, ketemu Muhammad. Budail mengatakan tidak. Ya, ada keperluan di pinggir pantai dengan teman-temanku ini. Kemudian Budail pun pergi. Apa kata Abu Sufyan? Kalau seandainya Budail ini datang dari kota Madinah, maka pasti kotoran untanya adalah biji kurma Madinah.
Ya, karena selama di Madinah pasti unta tadi diberi makan apa? Kurma. Maka Abu Sufyan pun mendatangi tempat apa namanya? Tempat duduknya unta-untanya Budail, kemudian dilihatnya kotorannya, kiranya di situ ada biji apa? Biji kurma. Maka dia melihat ini biji kurma Yathrib. Ini biji kurma hasil panen kebun di kota Madinah. Jadi beda ya. Panen biji kurma yang panennya yang ditanam di Madinah dengan di Irak atau di Libya itu beda. Apalagi tanam di Brastagi, lebih beda lagi. Ya, lebih beda lagi. Jadi beda, itu mereka tahu gitu, kalau kita ya nggak tahu. Ya, sama seperti misalnya keahlian mereka, mungkin Allah alam ya. Ini karena kebutuhan, desakan kondisi, akhirnya mereka paham ini semua. Sampai terkait dengan jejak. Jejak itu mereka melihat, ini misalnya jejak orang, jejak unta, jejak serigala atau kapan. Oh, ini pastikan jejak manusia. Maka ada kaki, bekas kaki. Kemudian mereka akan lihat, ini baru setengah hari lewat. Tahu mereka. Bahkan di batu juga mereka bisa tahu. Misalnya ada jejak lewat sudah 2 hari. Itu keahlian mereka. Sama seperti misalnya DNA, ya kasus DNA ya. Itu mereka juga punya ahli-ahli DNA. Cuman ya tidak sebagaimana ilmu sekarang. Mereka hanya melihat apa? Telapak kaki. Dan yang terkenal ini diantaranya Bilal, Bilal bin Rabah. Jadi ada seorang, saya lupa riwayat secara lengkap. Jadi ada seseorang yang datang. Ini Bilal sudah sepuh ya, sudah tua. Kemudian ada seorang pemuda yang datang. Dia kemudian pemuda ini mengatakan, kamu kenal saya siapa? Tengoknya. Saya teringat dulu di Mekah. Sebelum beliau masuk Islam, ada seorang bawa seorang anak gini. Seorang bapak gini. Kalau tidak salah saya, kamu ini pasti bagian daripada keluarga mereka. Subhanallah. Hanya lihat apa? Lihat wajahnya, lihat tangan, lihat kaki, dia sudah tahu kamu bagian daripada mereka. Ini makanya kalau orang-orang seperti ini masih hidup, ini nggak susah kita untuk tes apa? DNA. Tengok saja. Karenanya disebutkan, diisukan Usama bin Zaid dengan Zaid bin Harithah itu bukan, tidak ada hubungan apa? Darah. Karena Zaid itu orangnya putih, mancung, layaknya orang Arab. Nah ya, sedangkan Usama itu orangnya berkulit hitam, hidungnya pesek, rambutnya apa istilahnya? Keribul ya. Seperti orang Afrika. Jadi jauh perbedaan antara kedua orang ini. Ini Zaid bin Harithah dengan anaknya Usama bin Zaid. Sehingga orang-orang mengatakan ini kayaknya bukan anaknya ini gitu. Artinya kalau anak, memang ibunya adalah Barakah al-Habasyiyah, Ummu Aiman, akan tapi ya minimal ada kemiripan lah sedikit dengan siapa? Dengan ayahnya. Masa nggak ada yang mirip sedikit pun? Hidungnya nggak mirip, kulitnya nggak mirip, rambutnya nggak ada satu pun yang mirip. Memang ibunya Habasyiyah, tapi minimal ya adalah kulitnya nggak terlalu hitam. Ya mungkin pesek tapi tidak terlalu apa? Pesek. Ini sama sekali total nggak ada miripnya. Maka orang-orang mengatakan jangan-jangan Usama itu bukan anaknya siapa? Zaid. Karena ini beda total. Seperti langit dan bumi. Maka ini membuat Nabi SAW sedih. Tapi qadarullah ada seorang ahli DNA yang datang ya saat itu, dan Usama sedang tidur satu selimut dengan ayahnya Zaid, tertutup tubuh dan wajah mereka yang keluar hanya kaki. Satu siang, satu malam. Ya. Beda kaki. Dia lihat kakinya. Apa katanya? Sesungguhnya 2 kaki ini ada hubungan darah. 2 kaki ini ada hubungan apa? Darah. Senangnya Rasulullah. Langsung beliau balik ke rumah istrinya, kemudian mengatakan, apakah engkau tidak tahu Mujazzar al-Mudliji, ahli DNA, dia mengatakan bahwa sesungguhnya kakinya Usama bin Zaid dengan ayahnya Zaid adalah kaki yang memiliki hubungan apa? Hubungan darah. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Sufyan tahu, tatkala dia lihat kotoran unta, dilihat ada biji kurma, dia mengatakan ini biji kurma dari Yathrib, bukan dari tempat yang lainnya. Berarti Budail telah bertemu dengan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Sufyan
Orang bingung ya, saat itu apa yang mesti dilakukan? Dia tetap melanjutkan perjalanan. Maka sampailah dia masuk ke kota Madinah, kemudian bertanya di mana rumah anaknya yang istri Rasulullah, Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Maka ditunjukkan rumahnya, maka dia pun datang, masuk, minta izin, masuklah ke dalam, diizinkan. Kemudian di situ ada tikar, dia ingin duduk, ya, tamu sekaligus bapak, ya, dia ingin masuk, ingin duduk, tapi langsung ditarik oleh Ummu Habibah, dilipat. Maka heran, mau duduk, langsung ditarik, dilipat. Maka apa kata Abu Sufyan? Wahai anak putriku, apakah engkau tidak ingin saya duduk di tikar ini, atau sebenarnya engkau telah benci sama bapak? Ya. Engkau tidak ridho saya duduk di tikar ini, atau sebenarnya engkau sudah benci sama bapak, sama saya? Kata Abu Sufyan kepada anak putrinya, Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Maka sang anak, ya, ibunda kita mengatakan, tidak wahai ayah, itu adalah tikar yang dipakai oleh siapa? Rasulullah. Dan sedangkan engkau musyrik, engkau masih beragama syirik dan najis. Aku tidak ingin engkau duduk di atas tikar siapa? Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan, wallahi laqad asabaki ya bunayya ba'di syarrun. Wahai anak putriku, sudah lama kita tidak ketemu, dan selama itu engkau telah ditimpa sebuah keburukan. Kemudian Abu Sufyan mendatangi Nabi SAW, dia cari Nabi dan ketemu, kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, usdudil aqda wazidna fil muddah. Ya Muhammad, bagaimana pendapatmu jika saat ini kita perbaharui kesepakatan gencatan senjata yang pernah kita sepakati di Hudaybiyah? Dan bagaimana pendapatmu kalau kita tambah lagi tahunnya? Ini pura-pura tidak tahu, atau pura-pura beli Abu Sufyan ini seperti mengesampingkan permasalahan besar yang sebenarnya sudah terjadi. Dan dia yakin Nabi sudah tahu ini. Tapi begini, orang bingung, apa yang mau dikatakan, apa yang mau dilakukan, ya hanya seperti ini yang bisa beliau lakukan. Walidzalika qadimta, Abu Sufyan, jauh-jauh dari kota Mekah hanya untuk membicarakan seperti ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Kata Rasulullah. Nabi juga pura-pura tidak tahu. Padahal beliau sudah dengar dua informasi. Satu secara umum dari Amr bin Salim al-Khuzai, satu dari Budail bin Warqa secara terperinci. Maka Nabi mengatakan, walidzalika qadimta, jauh-jauh datang hanya untuk seperti ini wahai Abu Sufyan? Apakah ada yang terjadi yang saya tidak tahu? Atau kalian melakukan hal-hal yang buruk? Ya. Apa kata Abu Sufyan? Ma'adallah, saya berlindung kepada Tuhan, kami masih sebagaimana perjanjian di saat kita ketemu dulu di Hudaybiyah. Tidak kami rubah dan kami tidak ingin merubahnya. Setelah dia mengucapkan itu, Nabi hanya diam. Nabi tidak mengatakan, banyak cerita kamu ini, kalian sudah khianatnya sebenarnya. Nabi diam saja. Ya, biar dibuat makin apa? Makin bingung beliau. Ya. Kemudian karena Nabi diam, tidak ada komentar. Oh bolehlah kita tulis ulang. Atau Nabi tidak mengatakan, kalian sudah berkhianat, ya enggak. Nabi hanya diam. Setelah dia mengatakan, kami masih sebagaimana kesepakatan kami ya Muhammad di Hudaybiyah, kami tidak merubah dan kami tidak ingin itu dirubah. Nabi diam. Bingung Abu Sufyan, apa yang mesti dilakukan? Karena ini komandannya, pimpinannya tidak berkomentar apapun. Kemudian dia datang menemui Abu Bakar. Carilah orang yang memiliki kedudukan mulia di sisi Rasulullah, yang mungkin usulannya diterima oleh Rasulullah. Maka dia datang pada Abu Bakar, kemudian mengatakan, wahai Abu Bakar, coba engkau berbicara dengan Muhammad SAW, sampaikan keinginan kami untuk menulis ulang perjanjian itu, kemudian kita tambahlah tahunnya, bukan hanya 10 tahun, tapi mungkin berapa tahun lagi kita tambah, oke lah, tidak ada masalah itu, perbaharui. Maka Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan melakukan itu, kata Abu Bakar. Mohon maaf Abu Sufyan, saya tidak bisa melakukan apa yang kau inginkan. Kemudian datang kepada Umar bin Khattab. Siapa lagi orang kedua ini? Umar bin Khattab. Datang Umar bin Khattab. Umar, tolonglah sampaikan kepada Rasulullah, minta seperti ini. Maka Umar mengatakan, kata Umar, saya memberi syafaat untuk orang-orang seperti kalian ini, kata Umar bin Khattab. Demi Allah, kalau saya atau kami tidak punya senjata kecuali kerikil, kami perangi kalian pakai kerikil. Kalau Abu Bakar tadi lembut nolaknya ya. Abu Bakar bilang,
maaflah saya tidak bisa melakukan apa yang kau inginkan. Tapi saudara Umar, ana asfa' lakum ila Rasul. Saya beri syafaat kalian di hadapan Rasulullah. Demi Allah, kalau kerikil atau debu yang kami punya, senjata itu satu-satu senjata untuk menyerang kalian, itu pun akan kami gunakan. Apalagi kami masih punya pedang, masih punya tombak, masih punya panah, ya kami habisilah kalian. Ya, maka apa yang terjadi para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, juzita min dzi rahimin su'an. Semoga Tuhan memberikan balasan yang buruk kepada orang yang masih punya hubungan kerabat dengan kami. Ini perkataan siapa? Abu Sufyan. Karena sikap Umar sangat apa? Sangat keras. Dan kita teringat ya bagaimana di perjanjian Hudaybiyah tatkala Nabi mau umrah. Awalnya Nabi ingin mengirim siapa? Umar bin Khattab ke kota Makkah menyampaikan maksud tujuan kami datang ke kota Makkah untuk apa? Untuk umrah. Waktu itu Nabi mengatakan, Umar, masuk engkau ke kota Makkah, sampaikan tujuan kita. Maka Umar langsung nolak. Dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau tahu bagaimana permusuhan saya dengan mereka dan bagaimana kebencian mereka dengan saya. Kalau saya yang diutus, pasti mereka akan melakukan yang tidak-tidak kepada saya. Dan tidak ada satu kabilah pun dariku, kabilahku seorang pun yang mau membelaku. Jadi belum lagi menyampaikan pesan, saya sudah dibunuh. Coba kirim siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Karena memang ya Umar. Siapa Umar radhiyallahu taala? Ya, jangankan setan manusia. Setan jin saja takut dari siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kemudian akhirnya beliau menjumpai Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Tapi Utsman juga mengatakan tidak mau ya, beliau tidak sanggup. Apa yang dilakukan Nabi itu yang aku lakukan. Beliau tolak dengan lemah lembut juga. Kemudian Abu Sufyan mencari Ali bin Abi Thalib. Kala itu di sisi Ali ada Fatimah bintu Rasulullah SAW dan anaknya Hasan yang kala itu sedang merangkak di hadapan Fatimah. Kemudian dia mengatakan, wahai Ali, sesungguhnya engkaulah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dari semua muhajirin, semua orang Quraisy yang ada di sini, yang masih memiliki hati bahasanya. Engkaulah mungkin yang bisa diharapkan. Ya, wa inni qad ji'tuka fi hajatin fala arji'annaka ma ji'tu khaiban. Saya jauh-jauh datang dari kota Mekah ini dengan sebuah keperluan. Ingin berbicara ulang dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi beliau tidak ada komentar apapun. Ya. Makanya engkau ada orang yang paling aku harapkan. Bagaimana pendapatmu wahai Ali? Saya tidak akan kembali dengan tangan kosong. Tidak ada keputusan. Maka coba berikan aku syafaat kepada Muhammad SAW supaya ada terjadi pembicaraan ulang. Faqala Ali, waihaka ya Abu Sufyan. Celaka engkau ya Abu Sufyan. Wallahi, demi Allah, Rasulullah telah berazam untuk, apabila telah berazam melakukan sebuah perkara, tidak ada seorang pun dari kami yang berani berdiskusi atau mendiskusikan itu lagi di hadapan Rasulullah. Ya, jadi nggak ada yang bisa berdiskusi lagi. Kalau beliau sudah ingin putuskan suatu, sudah, kami semuanya taat. Kemudian Abu Sufyan melihat kepada Hasan bin Ali yang kala itu sedang merangkak di hadapan Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, wahai anak Muhammad, apakah engkau mau memerintahkan anakmu ini yujir bainan nas? Apakah engkau mau menyuruh anakmu, masih merangkak ya, Hasan bin Ali masih apa? Merangkak. Apakah engkau bisa menyuruh anakmu ini untuk memberikan jaminan keamanan kepada orang Quraisy yang akan dikenang oleh semua manusia sepanjang masa? Ini orang sudah buntu pikirannya. Bagaimana anak memberikan apa? Jaminan keamanan untuk suku Quraisy yang begitu besar. Faqal radhiyallahu ta'ala, maka Fatimah mengatakan, wallahi ma balagha bunayya dzaka ayujira bainan nas wa ma yujiru ahadun ala Rasulillah. Anakku ini masih merangkak ini. Tidak mungkin melakukan apa yang kau inginkan. Enggak mungkin, karena kadarnya tidak sampai seperti itu. Dan tidak ada seorang pun yang berani memberikan jaminan keamanan bagi siapapun kalau bertentangan dengan keputusan siapa? Rasulullah. Sehingga Abu Sufyan bingung ini. Semua cara sudah dilakukan tapi buntu semuanya. Maka kemudian dia mengatakan, ya Abu Hasan, wahai Ali, wahai Abu Hasan. Jadi orang Arab kalau sudah manggil dengan kunyah, ini sebagai bentuk penghormatan ya. Wahai Abu Hasan, inni aral umur qad ishtaddat alayya fansahni.
aku lihat bahwa perkara yang kami alami ini sudah sangat berat. Sudah sangat berat sekali ini. Ya, semua mentok. Berusaha ngomong kepada Nabi, tidak ada komentar. Ngomong kepada Abu Bakar, ditolak. Ngomong kepada Umar, lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi Umar. Ya, karenanya tolonglah, kasih saya masukan, kasih saya nasihat. Maka Ali mengatakan, wallah ma'a'lamu laka syai'an yughni anka syai'an. Aku tidak punya ide yang mendatangkan kebaikan atau manfaat untukmu. Akan tapi, bukankah engkau ini adalah Sayyidu Bani Kinana? Tokoh besar Bani Kinana, tokoh besar Arab. Ya, tak perlulah engkau minta anakku ini yang masih kecil, masih merangkak, memberikan jaminan keamanan untuk kabilah besar seperti itu. Kau kan tokoh, jaminanmu diterima oleh orang. Maka berdiri saja engkau di masjid atau di mana, di tempat kumpulan di Madinah ini, dan katakan bahwa aku menjamin keselamatan semua orang Quraisy. Sumal haq bi ardi, kemudian pulanglah, kasih jaminan. Karena adat istiadat bangsa Arab, kalau ada satu tokoh memberi jaminan, maka biasanya dia apa? Didengar dan dimuliakan. Tidak ada seorang pun yang berani membunuh orang yang sudah diberikan jaminan keamanan oleh seorang tokoh besar. Abu Sufyan mengatakan, "Aw tara dzalika mughniyan an syai'an?" Kalau itu aku lakukan kira-kira bermanfaat enggak ya? Ini masalahnya jaminan di hadapan Nabi dan kaum muslimin. Kira-kira kalau saya beri jaminan keamanan bagi semua orang Quraisy, dihormati enggak oleh mereka? Ali mengatakan, enggak tahu juga, kata Ali. La wallahi ma'adhunnu. Aku enggak tahu juga. Kemungkinan yang sama saja jaminanmu tidak akan dianggap. Tapi memang terus terang wahai Abu Sufyan, saya tidak punya masukan yang lebih baik dari itu. Walaupun saya anggap itu sia-sia saja, tapi itulah yang bisa engkau lakukan. Kalau enggak ya buntu semuanya. Maka Abu Sufyan pun masuk ke masjid, kala itu ada Nabi, ada banyak sahabat, dia mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah memberikan jaminan keamanan kepada seluruh manusia yang ada di kota Mekah. Kemudian dia melihat kepada Rasulullah. Dia melihat kepada Rasulullah kemudian mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ketahuilah aku menjamin keselamatan semua manusia di kota Mekah. Dan aku yakin ya Muhammad, tidak ada seorang pun yang berani melanggar jaminanku ini. Dan tidak ada seorang pun yang berani menolak, karena aku adalah tokoh besar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, benar itu yang kau ucapkan wahai Abu Sufyan? Memang itu yang kau ucapkan wahai Abu Sufyan? Nabi mengatakan, tidak mengatakan ya, tapi Nabi mengatakan, anta taqulu dzalika ya Abu Sufyan? Iya. Seperti itu yang kau ucapkan wahai Abu Sufyan? Kemudian Abu Sufyan keluar dari masjid, dia naik untanya, kembali ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, orang-orang Mekah berkumpul, menanti informasi hasil daripada pertemuannya dengan siapa? Muhammad SAW. Bagaimana ceritanya? Apakah engkau membawa kesepakatan baru? Maka dia mengatakan, tidak demi Allah. Dia enggan menerima saya. Aku mendatangi sahabat-sahabatnya, dan aku lihat, tidak ada seorang pun raja di atas muka bumi yang masyarakatnya lebih taat kepada pimpinannya kecuali sahabat Muhammad kepada Muhammad. Luar biasa mereka ini. Kemudian aku datangi Abu Quhafa, yakni Abu Bakar. Tidak ada kebaikan diharapkan darinya. Dia tolak permintaanku. Kemudian aku datangi Ibn al-Khattab. Aku datangi Ibn al-Khattab. Kiranya aku dapati a'dal adu. Ini musuh yang paling parah ini orang. Ya, a'dal adu, musuh yang paling parah. Kemudian aku datangi Ali bin Abi Thalib dan aku lihat dialah musuh yang paling lembut dari mereka semua. Dan dia memberikan kepadaku sebuah usulan dan nasihat. Apa itu? Ya, sebenarnya nasihat yang aku sendiri tidak tahu apakah itu bermanfaat atau tidak. Kemudian mereka mengatakan, apa yang diusulkan oleh Abul Hasan Ali bin Abi Thalib? Dia memerintahkanku untuk memberikan jaminan keamanan untuk kalian semua di sini. Ya. Kemudian aku pun sampaikan itu di hadapan Muhammad dan di masjid di hadapan semua para sahabatnya. Maka orang Quraisy mengatakan, apakah Muhammad menerima jaminan keselamatan darimu? Enggak, dia tidak menerima. Tapi dia hanya mengatakan, apakah engkau yang mengatakan, benar-benar mengatakan yang demikian wahai Abu Sufyan? Maka orang-orang Quraisy mengatakan, celaka engkau wahai Abu Sufyan, engkau hanya dipermainkan oleh mereka saja. Jadi tugasmu datang ke mana? Ke Madinah, itu sama sekali tidak membuahkan hasil apa-apa.
Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi intinya Nabi sudah bertekad untuk berangkat menaklukkan kota Mekah dan orang Quraisy bingung. Karena mereka yakin bahwa yang mereka lakukan beberapa hari yang lalu ini benar-benar akan berakibat buruk pada mereka. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan doa Nabi SAW. Ya Allah, tahanlah kabar dan mata-mata dari orang-orang Quraisy sampai kami menyerang mereka secara tiba-tiba di negeri mereka. Nabi SAW berdoa kepada Allah agar informasi apapun tidak ada yang sampai ke telinga orang Quraisy. Supaya apa? Supaya mereka, Allahu a'lam, tidak mempersiapkan pasukan untuk melawan Nabi SAW. Nabi tidak ingin terjadi pertumpahan apa? Darah. Ya. Dan qaddar Allah, akhirnya ada seorang sahabat, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan, yang membocorkan rahasia ini, mengirim surat rahasia membocorkan maksud tujuan Nabi untuk berangkat menaklukkan kota Mekah Al-Mukarramah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas seorang sahabat yang ikut perang Badar bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan, semoga ada faedahnya. Setelahnya mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan kita persilahkan. Baik, pertanyaan terkait dengan memindahkan makam atau kuburan ya. Dikarenakan tempat pemakaman yang basah, terdapat air. Baik, pertama para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, membongkar kuburan seorang muslim itu dilarang dalam Islam. Ya, membongkar kuburan seorang muslim dilarang dalam Islam. Jadi memiliki kehormatan yang tidak boleh. Nabshul kubur, membongkar kubur seorang muslim adalah dosa besar. Ya, adalah dosa besar. Karenanya tatkala ada sebuah hajat, ya, ada sebuah keperluan misalnya, itu memang harus dipertimbangkan. Apakah memang sudah sangat mendesak? Ya, apakah memang sudah sangat mendesak? Artinya sudah darurat sekali harus dipindahkan. Tapi kalau sekedar misalnya, karena di sini disebutkan beberapa hari dikuburkan dan kuburannya berair. Ini kadang-kala kita dapati mungkin di daerah-daerah yang memang kuburan di situ banyak airnya, sehingga kadang harus pakai peti dan harus cepat dikuburkan kemudian ditutup supaya airnya itu berhenti. Kalau seperti ini kondisinya, Allahu alam ini tidak darurat sebenarnya, kecuali kalau seandainya banjir sehingga akhirnya bisa menyebabkan kuburan tersebut terbongkar karenanya. Ini berbeda sebagaimana yang terjadi di syuhada Uhud. Disebutkan terjadi banjir kala itu di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala, pernah kita singgung juga dalam pembahasan perang Uhud, sehingga akhirnya kuburan-kuburan ini terbongkar. Ya, kuburan ini terbongkar. Maka akhirnya diperintahkan untuk dipindahkan. Ya. Ini sudah darurat. Maka Jabir mengatakan kami pun mencoba untuk memindahkan jasad atau kuburan ayahku, Abdullah bin Amr bin Haram. Ya. Kata Jabir mengatakan, padahal sudah puluhan tahun itu. Sudah puluhan tahun, tatkala kami pindahkan, demi Allah kami lihat jasadnya itu sama seperti pertama kali kami kuburkan dulu. Bahkan tangannya memegang luka yang mengalir. Tatkala kami buka tangannya, darahnya masih ngalir. Darahnya masih masih mengalir. Ya. Jadi sekali lagi kita katakan, kalau tidak darurat, ya sekedar kemarin waktu kita kebumikan, banyak sekali air di dalamnya gitu. Walaupun setelah ditimbun tidak ada air lagi gitu kan. Tidak terbongkar. Ini tidak kemudian menjadikan dibolehkannya kuburan tadi dibongkar dan jasadnya dipindahkan. Wallahu taala alam. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita bepergian bukan safar yang masa iddahnya belum selesai? Bepergian maksudnya keluar rumah, ya, tidak safar, itu tergantung hajat kebutuhan. Jadi kalau seandainya, para ulama katakan, kalau seandainya memang dia butuh, seperti mau belanja, atau dia bekerja, setelah selesai kerja dia langsung pulang, para ulama mengatakan tidak mengapa. Ya, tidak mengapa.
Tapi jangan dia keluar tanpa kebutuhan. Ngobrol, ngopi di kafe, ini bahaya. Ya, karena ada kemuliaan dari sang suami. Ya, kemuliaan dari sang suami yang mesti diperhatikan oleh wanita. Tapi kalau memang misalnya pegawai negeri, dia harus bekerja dan tidak dapat cuti misalnya, ya kerja, setelahnya langsung apa? Langsung pulang. Setelahnya langsung pulang. Ya, jadi tergantung sih hajat kebutuhannya apa. Ya, hajat kebutuhannya apa, apakah mendesak atau tidak, bisa diwakili atau tidak. Kalau memang mendesak dan tidak bisa diwakili, ya insya Allah tidak mengapa. Tapi selesai hajat kebutuhannya harus langsung apa? Harus langsung pulang kembali. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikian yang bisa kita jawab. Kita cukupkan pembahasan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.